Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Akhirnya berita mengenai season 3 dari anime Tensura keluar beberapa hari kemarin, berbarengan dengan keluarnya visual yang menunjukkan duel antara Rimuru dengan Hinata. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi atau alur atau peristiwa apa sajakah yang akan terjadi di Tensura season 3. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang belum subscribe, jangan lupa supaya subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah, Wong Anime mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Selain itu, Wong Anime juga ingin mengucapkan terima kasih pula kepada para member alias pelanggan setia dari channel ini, yaitu para Demon Lord, Rev, Yusril Sandika, dan Safira Eka Rahman yang telah menjadi member dari channel ini. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Jika misalkan Tensura season 3 memiliki episode yang sama seperti season 1 dan season 2, maka Wong Anime memprediksikan kalau season 3 akan kurang lebih mengadaptasi 3 volume sekaligus, yaitu volume 7 yang berjudul Saint Monster Confrontation, dan juga volume 8 yang berjudul Territorial Caesar, dan terakhir volume 9 yang berjudul Monster Capital Opening Festival. Namun jika season 3 hanya terdiri dari 12 atau 13 episode saja, maka kemungkinan season 3 hanya akan mencakup volume 7 saja, namun dengan konten yang lebih padat. Nah, kenapa Wong Anime memprediksikan kalau season 3 akan mengcover 3 volume berbeda dengan season 2 yang hanya mengcover kurang lebih 2 volume saja? Jawabannya karena volume 8 merupakan volume pendek yang hanya mengcover beberapa peristiwa yang merupakan after effect dari apa yang terjadi di volume 7. Lalu tentang apa sajakah season 3 ini? Oke, di akhir season 2 part 2 dari anime Tensura, kita tentunya mengetahui kalau Rimuru pada dasarnya membagi misi Tempest menjadi 2, yaitu konfrontasi fisik dengan para pasukan Clayman yang pada dasarnya dikomandoi oleh Benimaru dan berakhir dengan kemenangan pihak persekutuan Tempest dan Yorazania, dan juga pengutusan Diablo sebagai duta dan perwakilan Tempest untuk mengembalikan Raja Edomaris dan pada dasarnya bertugas menanam benih perpecahan di negara Falmouth sehingga perang sipil bisa terjadi, dan Yomu yang merupakan antek Rimuru bisa dipasang sebagai Raja Boneka yang akan memerintah sesuai dengan agenda negara Federasi Jurap Tempest. Nah, untuk tugas ini Rimuru memberikan kepada pihak yang tepat, yaitu Diablo sang iblis primordial hitam. Kenapa tugas kepada Diablo ini benar-benar tepat diberikan kepadanya? Karena para iblis primordial tidak hanya kuat, namun juga mereka mengerti mengenai sifat alami manusia dan bagaimana politik bekerja berkat usia dan pengalaman mereka. Kalau kalian jeli di akhir season 2, kita bisa melihat kalau Diablo telah berada di Tempest pasca kepulangan Rimuru. Dengan kata lain, kepulangan Diablo ini mengindikasikan bahwa urusannya di negara Falmouth telah selesai dan dia kurang lebih telah menanam benih perpecahan di kubu kerajaan Falmouth yang pada dasarnya akan memicu terjadinya perang sipil seperti yang telah direncanakan. Nah, lalu apa yang Diablo lakukan sehingga dia langsung saja pulang bahkan sebelum Rimuru pulang dari pertemuan Walpurgis? Terlepas dari tindakan Diablo yang kelihatannya terburu-buru, sebenarnya Diablo sangat efektif dalam diplomasi yang dia lakukan ke negara Falmouth, sehingga dia langsung pulang begitu urusannya di Falmouth selesai. Seperti yang telah direncanakan sebelumnya, skenario yang Rimuru rancang pada dasarnya adalah mengantagoniskan Veldora sebagai pihak yang membantai para pasukan Falmouth. Sedangkan Rimuru dalam skenario ini memposisikan dirinya sebagai The Savior, alias penyelamat dari kerajaan Falmouth, yang walaupun mereka berusaha menyerang Tempest, Rimuru tetap selamatkan. Dan bukan cuma itu, berhasil bernegosiasi dengan sang naga jahat dan pada akhirnya mengontrol amukan para naga tersebut. Dengan memposisikan Rimuru sebagai penyelamat Falmouth, Rimuru tidak hanya akan mendapatkan reputasi positif di antara para negara manusia dikarenakan dia bermurah hati menolong raja yang melakukan agresi pada negaranya, namun juga akan dipertimbangkan sebagai kekuatan yang tidak bisa untuk diremehkan dan diganggu, mengingat dia berhasil bernegosiasi dengan sang naga badai Veldora yang dikenal sebagai bencana berjalan.
Sementara itu di sisi lain di pihak gereja barat yang memiliki komando pusat di Kekaisaran Suci Lubelius, Diablo mengirimkan Uskup Agung Raihem untuk memberitakan pesan Rimuru yang diberikan khusus kepada Hinata. Hinata kemudian melihat pesan dari Rimuru tersebut dan pesan tersebut kelihatannya berisi tantangan Rimuru kepada Hinata. Hinata lalu mulai meragukan sumber mata-mata dan informasinya dan mulai menganggap kalau perkataan Rimuru bahwa dirinya adalah orang Jepang sebenarnya adalah kebenaran. Dia pun lalu melakukan pertemuan dengan para Tensei Gereja Suci Barat yang merupakan para bawahannya dan kemudian mengemukakan keinginannya untuk datang sendiri ke Tempest untuk meminta maaf secara tulus dikarenakan dirinya telah bertindak gegabah. Namun ternyata para Seven Luminaries yang merupakan 7 pemimpin Gereja Suci Barat melakukan skema mereka yang pada dasarnya menginginkan untuk menyingkirkan Hinata dan Rimuru sekaligus dikarenakan mereka berdua dianggap sebagai ancaman. Konflik antara Hinata, para Saint Gereja Suci Barat dan juga pihak Tempest dan negara monster pada akhirnya diselesaikan dengan ikut campurnya Luminous Valentine yang datang ke tempat kejadian perkara dan langsung membunuh para Seven Luminaries di tempat. Sedangkan sisanya dibunuh oleh Diablo yang saat itu berada di Falmouth untuk menyelesaikan perang sipil Falmouth dan pada akhirnya menjadikan Yomu menjadi raja. Setelah urusan dengan Gereja Suci Barat dan Kekaisaran Lubelius berhasil diselesaikan, maka Gereja Barat dan Tempest pun pada akhirnya memasuki rekonsiliasi dan melakukan perjanjian perdamaian. Dan pada akhirnya konflik antara kedua pihak pun berhasil diselesaikan. Dan ini adalah akhir dari volume 7 yang akan menjadi konten sepertiga awal dari season 3. Season 3 part 2. Untuk paruh kedua, kita akan mengadaptasi volume 8 dari light novel. Volume ini sendiri pada dasarnya hanya light novel dengan komposisi singkat dan terdiri atas 280 halaman saja. Pada volume 8 ini, reputasi Rimuru mulai dikenal dan melalui keanggotaannya sebagai Raja Iblis Oktagram yang dengan terbuka mengatakan kalau dirinya akan menjadi pelindung umat manusia, maka tanggapan berupa berbagai macam reaksi pun bisa terlihat di berbagai penjuru dunia. Pada dasarnya, volume 8 ini mengcover peristiwa ini dan bagaimana Rimuru berusaha membuktikan dirinya sebagai pelindung umat manusia dan upayanya untuk membuat Tempest menjadi surga para manusia dan monster diperlihatkan. Volume ini sendiri dimulai dengan jamuan yang diberikan oleh Tempest pasca penyelesaian konflik yang terjadi antara Gereja Suci Barat dengan memperkenalkan berbagai fasilitas Tempest kepada para pemuka gereja dan para saint gereja suci tersebut. Hinata yang merupakan orang Jepang melihat kalau Rimuru berhasil merekonstruksi ulang berbagai fasilitas yang dulu hanya ada di Jepang. Dan ini tentu saja tidak hanya membuat Hinata heran, namun juga betah untuk tinggal terus di Tempest untuk sementara waktu. Sebelumnya dalam perjalanan menuju pertarungannya dengan Rimuru, Hinata juga memakan ramen yang berhasil Tempest rekonstruksi ulang. Dan ketika dia tiba di Tempest, Rimuru juga berhasil membuat berbagai macam hal lainnya. Sarana dan prasarana yang dulu hanya ada di Jepang, seperti misalnya pemandian air panas, juga berhasil dia buat. Dia juga berhasil merekonstruksi makanan ala Jepang lainnya seperti ebi, katsu, dan sushi. Ketika Luminous dan Hinata bertanya mengenai tujuan Rimuru sesungguhnya, dia pun kemudian dengan senang hati membeberkan seluruh rencananya untuk membuat manusia nyaman berada di negaranya, menjadi patron manusia dan membuat seluruh ras merasa aman di negara Tempest adalah tujuan Rimuru untuk sekarang. Dan di paruh kedua season 3 ini pada akhirnya kita bisa melihat Rimuru memulai rencananya untuk membuat manusia masuk dan senang tinggal di negaranya. Selain itu, paruh kedua ini juga memperlihatkan kepada kita reaksi negara-negara lain di sekeliling Tempest pasca kegagalan invasi Falmouth dan perang sipil yang terjadi di sana. Reaksi utama yang paling bisa kita lihat mengenai naiknya Rimuru menjadi Raja Iblis adalah bagaimana reaksi Ratu Elmesia di volume ini yang merupakan pemimpin negara Caesarion dan para anggota negara-negara barat seperti misalnya para 5 tetua. Nah, sebagai langkah pertama untuk mencapai tujuan Rimuru dalam mendatangkan manusia ke Tempest, Rimuru kemudian merencanakan untuk mengadakan festival pembukaan Tempest, di mana dia memperkenalkan Tempest kepada dunia luar dan memperlihatkan keunggulan Tempest, baik itu dari sisi kultur, sosial, teknologi, dan juga ekonomi.
dan kemudian memperlihatkan keunggulan Tempest jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Rimuru lalu mendatangi Myormile yang seperti kita tahu dikenal dengan insting dan visi bisnisnya. Dikarenakan mereka berdua pada dasarnya memiliki chemistry yang sama dan otak yang isinya cuan juga, maka Rimuru bisa melihat kapabilitas Myormile sebagai pebisnis yang bisa melihat peluang dan lalu meminta nasihat Myormile. Myormile pun kemudian memberikan nasihat kepada Rimuru untuk membuat suatu fasilitas atau tempat wisata yang membuat banyak orang bisa keluar masuk ke Tempest, sehingga roda perputaran ekonomi berjalan. Rimuru menyadari kalau terlepas banyak sekali fasilitas di Tempest yang pada dasarnya lebih maju dari negara-negara lain seperti misalnya hotel, fasilitas kesehatan, pemandian air umum, restoran, dan lain-lain, Tempest masih belum memiliki daya tarik utama yang akan membuat para wisatawan dari luar benar-benar mau masuk ke Tempest dan betah tinggal di negaranya. Rimuru setelah peristiwa ini kemudian mempekerjakan Myormile, dan setelahnya Myormile lalu ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dan Pariwisata, posisi yang sebelumnya dikerjakan oleh Shuna yang kita tahu telah memiliki banyak pekerjaan berlapis lainnya. Tidak lama berselang ketika Rimuru mempersiapkan festival, Ramirez datang ke ibu kota Rimuru dan lalu meminta kepada Rimuru untuk tinggal di ibu kota sesuai dengan apa yang Ramirez katakan di pertemuan Walpurgi sebelumnya. Pada mulanya Rimuru menolak Ramirez untuk tinggal di Tempest dan pura-pura tidak mendengarkan Ramirez. Namun dia lalu ingat kalau Ramirez memiliki unique skill Mazecraft atau yang juga dikenal sebagai Labyrinth Creation yang sangat unik, dikarenakan kemampuan ini membuat Ramirez mampu membuat ruangan yang pada dasarnya menjadikan Ramirez penguasa mutlak di tempat tersebut. Dia tidak hanya bisa menghidupkan siapapun yang mati di tempat ini, dia juga bisa menteleportasi paksa, mengubah cuaca, dan bahkan memperluas dimensi ruangan. Dan melalui kemampuan Ramirez ini, Rimuru pun mendapatkan ide untuk membuat 100 lantai labirin yang akan diisi oleh para monster, sama seperti di game-game RPG yang selalu dia mainkan saat dia masih di Jepang. Season 3 Part 3. Pada bagian akhir dari season 3 kemungkinan kita akan diperlihatkan festival pembukaan Tempest setelah di episode-episode sebelumnya kita diperlihatkan berbagai macam persiapan Rimuru untuk melakukan festival ini. Festival ini sendiri dilakukan secara meriah dan Rimuru tidak hanya mengundang para bangsawan dari negara manusia, dia juga mengundang para raja, kaisar, bekas raja iblis dan bahkan para raja iblis yang masih menjabat. Dan tidak hanya itu, dia juga mengundang rakyat jelata sekalipun untuk menyaksikan festival pembukaan ini. Festival ini pada dasarnya tidak hanya upaya Rimuru untuk membuat Tempest dikenal, namun juga upayanya untuk melakukan pengelompokan pihak-pihak tertentu, terutama para bangsawan sehingga bisa diamati. Pada peristiwa ini, Milim yang diketahui sebagai Raja Iblis Penghancur datang dengan dikawal oleh Frey dan Carrion, bekas Raja Iblis lainnya. Hal ini tentu saja membuat mereka menjadi pusat perhatian di antara para tamu penting yang diundang. Tidak hanya itu, Ratu Elmesia yang dikenal sebagai ratu yang hanya bisa ditemui 1 bulan sekali oleh para raja sekalipun, menyempatkan dirinya untuk hadir sehingga para bangsawan pada akhirnya mengetahui nilai dari festival ini di mata para pemimpin dunia lainnya. Untuk menyemarakan festival ini, Rimuru mengadakan festival ini dalam waktu kurang lebih 1 minggu dengan 3 tempat menjadi latar atraksi utama. Ketiga tempat tersebut adalah Labirin Tempest, Colosseum, dan juga distrik hiburan. Selain itu, Rimuru juga memperkenalkan 3 event utama pada festival ini, yaitu konser Tempest yang pada dasarnya memperkenalkan kultur dan budaya Tempest melalui musik dan diletakkan sebagai pembuka festival. Event penting lainnya adalah turnamen Tempest di Colosseum yang pada dasarnya merupakan festival di mana para petarung kuat saling memperlihatkan dirinya dan berunjuk gigi di depan para penonton. Terlepas dalih kalau turnamen Tempest adalah demi hiburan dan akan terus diadakan secara terbuka di Tempest,
Tujuan utama dari turnamen ini sendiri adalah untuk memperkenalkan Potion 99% Tempest kepada dunia dan memperlihatkan betapa efektifnya Potion ini, dikarenakan Potion 99% ini bahkan bisa dipakai untuk menumbuhkan kembali kaki atau tangan dari para petualang yang telah hilang. Dan untuk event ketiga, kita diperlihatkan labirin Tempest yang pada dasarnya akan menjadi atraksi utama yang akan membuat para manusia datang ke Tempest. Di labirin ini, para petualang diberikan keuntungan luar biasa berupa perolehan senjata-senjata kelas atas, emas yang berlimpah, dan juga drop item berharga. Tanpa para petualang tersebut perlu khawatir hilangnya nyawa atau kematian. Dengan menggunakan gelang kebangkitan Ramirez, gelang yang pada dasarnya membuat para petualang akan hidup kembali apabila terbunuh di dalam labirin, maka para petualang tidak perlu khawatir lagi kehilangan nyawa, namun tetap berada dalam keuntungan yang luar biasa dikarenakan potensi profit yang akan mereka miliki jauh lebih besar daripada resiko kematian yang sering membayangi mereka sebagai petualang. Nah, festival yang dilakukan Rimuru ini pada akhirnya sukses membuat reputasi Tempest naik hingga ke awang-awang. Tempest yang pada awalnya dianggap sebelah mata kemudian tidak lagi dianggap remeh, entah itu oleh kawan ataupun musuh. Pasca peristiwa ini pun, Tempest tidak hanya dikenal sebagai tempat tinggal Raja Iblis pendatang baru, namun juga dikenal sebagai negara dengan budaya dan kultur yang tinggi, militer yang kuat, dan teknologi yang sangat modern, juga fasilitas-fasilitas yang hampir tidak bisa ditandingi oleh negara-negara manapun di wilayah barat. Dan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Rimuru, pada akhirnya perkenalan Tempest melalui festival pembukaan ini berhasil memperjelas posisi pihak-pihak lain yang pada mulanya meremehkan atau malah merasa ragu terhadap Tempest. Mereka mulai menganggap Tempest serius, dan pada akhirnya melalui tanggapan dan reaksi ini, Tempest berhasil mengelompokkan mereka ke dalam posisi yang jauh lebih jelas, entah itu sebagai sekutu ataupun sebagai musuh. Baiklah semuanya, itulah prediksi ideal Wong Anime mengenai season 3 dari Tensura, atau bisa dibilang juga sebagai alur yang telah Wong Anime cenayangkan nanti di season 3. Gimana? Setuju dengan pendapat ini? Atau mungkin kalian memiliki masukan lain lagi? Silahkan untuk komentari di bawah. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Jika kalian ingin secara gamblang mengetahui mengenai 100 lantai labirin Tempest buatan Ramirez lengkap yang Wong Anime kurang lebih sebutkan secara sekilas di video ini, kalian bisa menontonnya di video di samping.